Kali ini kita akan mengulas sebuah film horor dari Korea Selatan. Menceritakan tentang sosok arwah yang menunggu kebangkitan selama 30 tahun lamanya hanya untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang semasa hidupnya dulu memperlakukan ia dengan tidak manusiawi hingga membuat nyawanya harus melayang. Tapi mengapa harus menunggu sampai 30 tahun? 이거야. 저주받은 29번 자리. Film diawali dengan 3 orang siswi yang hendak melakukan permainan dengan menggunakan papan Ouija. 왜? Permainan yang mereka lakukan ini diberi nama Bansin Saba, sebuah permainan untuk memanggil arwah. Tapi rupanya tujuan mereka melakukan ini bukan sekedar iseng belaka, melainkan untuk sebuah tujuan yang sangat mengerikan. Pasalnya mereka telah menyiapkan 4 nama yang telah tertulis dalam secari kertas. Dan inilah tujuan utama mereka, melenyapkan satu persatu nama-nama orang tersebut. Jadi mereka bertiga ini adalah korban bullying di sekolah dan bisa ditebak keempat orang yang ingin mereka lenyapkan adalah pelaku bully itu sendiri. Permainan ini dipimpin oleh Eugene. Eugene lalu menjelaskan kepada 2 temannya aturan saat bermain, yaitu mereka harus memejamkan mata dan tidak boleh membuka mata selama permainan berlangsung apapun yang terjadi. Singkat cerita, permainan pun dimulai. Di tengah permainan, tiba-tiba tangan mereka bergerak seperti ada yang mengendalikan. Eugene yang melarang membuka mata apapun yang terjadi, justru malah dia sendiri yang melanggar aturan tersebut. Dan inilah yang terjadi ketika Eugene membuka matanya. Hal yang tak mereka sadari, rupanya permainan Bansin Saba malam itu telah membangkitkan kutukan mematikan 30 tahun yang lalu. Di keesokan harinya, sekolah dihebohkan dengan meninggalnya salah satu siswi di dalam kelas di bangku nomor 29. Dengan bagian kepala yang hangus terbakar, sedangkan bagian tubuhnya masih tetap utuh. Tapi yang lebih mengejutkan, siswi yang meninggal tersebut adalah salah satu yang namanya tertulis dalam permainan Bansin Saba malam tadi. Di hari itu juga Eugene datang terlambat ke sekolah, yang membuatnya harus kena omelan gurunya. Di dalam kelas, Eugene diberitahu kepada kedua temannya yang ikut bermain tentang kematian Hyeji di bangku nomor 29 yang membuat Eugene langsung syok. Tepat di hari itu, sekolah kedatangan guru kesenian baru bernama Bu Lee. Sebelum masuk ke materi pelajaran, Bu Lee terlebih dahulu mengabsen satu persatu para siswi. Bu Lee mengabsen para siswi sesuai urutan nomor. Awalnya semua berjalan normal, sampai akhirnya sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding pun terjadi. Momen itu terjadi ketika Bu Lee menyebut nomor 29 dan memanggil nama Kim In Suk. Akan tetapi Kim In Suk cuma nunduk dan tidak menjawab sepatah kata pun. Hal ini membuat seluruh siswi menjadi ketakutan. Bu Lee yang sedikit kesal terus memanggil nama Kim In Suk. Namun hal tersebut justru membuat seluruh siswi berhamburan keluar kelas dan menyisakan 3 orang saja, yang salah satunya adalah Eugene. Bu Lee yang merasa bingung pada tingkah para siswinya tersebut, kemudian diberitahu sesuatu yang akan membuat siapapun panas dingin di sekujur tubuhnya. 선생님, 이번엔 29번 김인숙이란 애 없어요. Ya, ternyata nomor 29 sebenarnya tidak ada di dalam daftar absensi atau kosong. Sedangkan sosok Kim In Suk yang Bu Lee sebutkan tadi adalah seorang siswi yang sudah meninggal 30 tahun yang lalu. Akibat hal itu, Bu Lee dipanggil kepala sekolah dan diinterogasi dari mana dia tahu nama Kim In Suk. Bu Lee bilang dari daftar absen. Namun ketika kepala sekolah itu memeriksa, ternyata nomor 29 benar-benar kosong.
제가 잘못 본 것 같아요. 죄송합니다. 지금 장난칩니까? 다른 사람이라면 몰라도 김인숙이라면 잘못 봤을 리가 없어요. 누가 말해준 거요? 대답해봐. 죄송합니다. Sepulang sekolah, kedua teman Eugene merasa ketakutan setelah kematian Hyeji. Mereka pun bertanya kepada Eugene, bagaimana jika ini tidak berhenti? 넘어가지 않으면 니들 그날 있었던 일 절대 아니면 우리도 저주를 받게 될 거야. Di sisi lain, Bully sedang menemui Pahan. Pahan adalah guru sekaligus wali kelas di kelas 7 yang merupakan kelas Eugene. Dalam pertemuan itu, Bully berniat mencari tahu lewat Pahan tentang bangku nomor 29. 자리요. 30년 전에 김인숙이라는 학생의 자리라고 하던데. Akan tetapi Pahan menjawab jika semua itu hanya cerita hantu biasa yang pastinya juga ada di setiap sekolah. 어느 학교나 가지고 있는 괴담이나 전설 같은 거 있잖아요. 저희 아버님이 다 Obrolan mereka kemudian terhenti sejenak saat seorang wanita datang menyapa Pak Han. Wanita itu bernama Hukyun yang merupakan teman dekat dari Pak Han. Selain itu, Hukyun ternyata adalah seorang ahli supranatural yang bisa berinteraksi dengan makhluk dari dimensi lain. 김인숙 얘기는 너무 Keesokan harinya saat di sekolah ada satu murid yang tidak masuk. Murid yang dimaksud bernama Ihu. Pak Han menanyakan kepada semua siswi adakah yang tahu kenapa Ihu tidak masuk. Tapi tak satu pun dari mereka yang mengetahuinya. 이루가 두 번째였지? Scene lalu berpindah yang memperlihatkan seorang pria paruh baya sedang mengangkat kursi. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan sosok mayat tergeletak dengan kondisi bagian kepala yang hangus terbakar. Ternyata mayat itu adalah Ihu yang tadi tidak masuk sekolah. Setelah dilakukan autopsi, detektif menyatakan kematian Ihu diakibatkan karena bunuh diri. Hal itu dikarenakan korek yang digunakan terdapat sidik jari Ihu sendiri. Hal ini membuat seluruh dewan sekolah merasa aneh, karena kematian Ihu sama persis dengan kematian Hyeji. Sementara itu, Pak Han yang merasa resah dengan rentetan kejadian aneh, memilih masuk ke dalam kelas dan duduk sendirian. Saat Pak Han larut dalam pikirannya, tiba-tiba ia tersentak ketika seperti ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Kemudian dengan napas tertahan, Pak Han menoleh ke atas. Di hadapannya ternyata sudah berdiri seorang siswi. Ia adalah teman Eugene, salah satu dari mereka yang ikut dalam permainan Bansin Saba malam itu. Ia pun akhirnya menceritakan kepada Pak Han apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Namun, reaksi Pak Han justru di luar dugaan. Ia menanggapinya dengan santai, bahkan terkesan meremehkan. 술 내린 애들이 2명 더 있어요. Adegan kemudian berpindah ke Bu Li yang sedang berjalan pulang sendirian dari sekolah. Di tengah langkahnya, Bu Li melihat sebuah kotak rias tua yang sudah kusam tergeletak di pinggir jalan. Di dalamnya terdapat sebuah cermin. Saat Bu Li menatap pantulannya, ia dikejutkan oleh sosok yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu ternyata Eugene yang rupanya sejak tadi ngikutin Bu Li. Terkejut, Bu Li berbalik dan berniat menghampirinya. Namun Eugene justru berlari menjauh. Di tengah pelariannya, Eugene kembali berhadapan dengan geng siswi yang selama ini kerap membuli dirinya dan kedua temannya. Di sini mereka menanyakan perihal bahwa Eugene sempat menemui Hyeji dan Ihu sebelum keduanya ditemukan tewas dengan cara yang sama. Eugene kebingungan, ia merasa tidak pernah menemui Hyeji maupun Ihu sebelum kematian mereka. Namun geng tersebut terus menekan, bahkan mengancam akan membakar kepala Eugene. Sama seperti apa yang terjadi pada kedua anggota geng mereka sebelumnya. Eugene lalu pulang ke rumah. Namun sesampainya di sana, ia justru disambut dengan omelan ibunya karena pulang terlalu malam. Bahkan disebutkan bahwa 2 hari terakhir, Eugene selalu pulang larut. Ia lalu bertanya mengapa ayahnya sempat marah besar kepadanya kemarin. Sang ibu menjelaskan bahwa selama 2 hari terakhir, Eugene sering pulang malam, tidak mengangkat telepon ayahnya, dan saat ditanya pergi kemana, Eugene selalu menjawab dengan dingin, "Itu bukan urusanmu." Masalahnya, Eugene sama sekali tidak mengingat pernah melakukan semua itu.
2 hari sebelumnya, Eugene memang selalu pulang larut malam. Anehnya, tepat di keesokan harinya, Hyeji ditemukan tewas. Dan di hari kedua, Ihu menyusul dengan kematian yang sama mengerikannya. Tak sanggup memikirkan lebih jauh, Eugene akhirnya memilih tidur. Namun sebelum masuk ke kamarnya, ia tiba-tiba berbalik dan menatap ibunya. Eugene menanyakan suatu nama, Kim In-suk. Sang ibu hanya menggeleng, mengatakan bahwa ia tidak mengenal nama tersebut. 우리 학교 다닌 것 같은데. 기억이 안 나는데? Adegan kemudian berpindah ke sekolah. Eugene terlihat berjalan sendirian menyusuri koridor yang sepi. Pandangannya tertuju pada bangku nomor 29. Tiba-tiba dari bangku itu muncul sesosok makhluk mengerikan. Namun ternyata itu hanyalah mimpi. Sementara itu, Bully kembali membuka kotak rias tua yang ia temukan sebelumnya. Di dalamnya, ia menemukan sebuah foto lama. Foto seorang wanita cantik yang wajahnya terasa asing. 알겠습니다. Keesokan harinya di sekolah, kepala sekolah menanyakan kepada Pahan jumlah murid yang tidak hadir. Ternyata ada 7 siswi yang absen. Ketidakhadiran mereka disebabkan oleh rasa takut yang menyebar luas setelah kematian Hyeji dan Ihu. Di tengah pembicaraan itu, suasana mendadak berubah kacau. Jae-un, anggota geng yang selama ini kerap membuli Eugene, tiba-tiba melakukan tindakan mengerikan di halaman sekolah. Ia menutup kepalanya dengan plastik. Saat semua orang terpaku ketakutan, muncul sosok tangan asing dari belakang Jae-un, seolah mencoba mengendalikan gerakan tubuhnya. Di hadapan Jae-un berdiri Eugene. Ia tidak mampu bergerak. Ketika Eugene menoleh ke arah Bully, ia melihat sesuatu yang membuatnya runtuh. Sesosok arwah berdiri tepat di belakang Bully. Seketika itu juga, Eugene pingsan. Sementara Jae-un meregang nyawa di tempat. Tak lama kemudian, Eugene diinterogasi oleh detektif Joe. Ia ditanya mengapa berada bersama Jae-un sebelum aksi bunuh diri tersebut. Dengan suara lemah, Eugene menjawab bahwa ia tidak tahu. Ia hanya merasa seperti ingin mengatakan sesuatu. Lalu semuanya berubah menjadi gelap. Detektif Joe semakin kesal. Ia kemudian menyinggung fakta bahwa Eugene juga berada di sekitar Hyeji dan Ihu sebelum kematian mereka. Namun jawaban Eugene tetap sama. Ia tidak mengingat apapun. Di bawah tekanan yang terus meningkat, Eugene akhirnya meledak. Dengan nada tinggi, ia mengatakan bahwa semua ini adalah kutukan. Detektif Joe menatapnya tajam. Kalau ini kutukan, lalu siapa berikutnya? Adegan pun langsung berpindah ke Sojung. Sojung adalah nama terakhir yang tertulis dalam permainan Bansin Saba. Di dalam kamarnya, Sojung tersentak ketika mendengar seseorang memanggil namanya dari luar. Ia mengintip melalui jendela. Di bawah sana ternyata telah ada Eugene. Eugene meminta Sojung untuk keluar. Ia mengatakan ada sesuatu yang harus ia sampaikan. Namun Sojung menolak. Ia takut dengan alasan ibunya tidak akan mengizinkan. Merasa ditekan dan mulai panik, Sojung akhirnya membalas dengan nada keras. 너 엄마만 아니면 죽었어. 너 내일 학교에서 봐. 개 같은 게 Sojung semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan desa tempat ia tinggal. Rasa takut itu akhirnya mendorong ia untuk berkemas. Tanpa berpamitan kepada siapapun, Sojung berniat meninggalkan desa yang ia anggap telah terkutuk. Setelah melewati batas desa, Sojung berhenti sejenak. Saat itu plastik tentengan di tangannya terlepas dan jatuh ke tanah. Ketika ia mengambilnya kembali, Sojung merasakan sesuatu yang aneh. Kantong itu mendadak terasa sangat berat. Dan tiba-tiba, dari dalam kantong itu terlihat sosok hantu yang mengerikan. Sosok itu lalu mencengkeram kaki Sojung dengan sangat kuat. Dan pada akhirnya,
Di tempat itu, Sojung pun meregang nyawa. Kini, keempat nama yang tertulis dalam permainan Bansin Saba telah tuntas. Namun, kematian keempat siswi tersebut justru memicu amarah. Para siswi di sekolah diliputi ketakutan sekaligus kebencian pada Eugene. Pada adegan berikutnya, terlihat para siswi berkerumun. Masing-masing menggenggam korek api yang sudah menyala. Mereka berniat membakar Eugene hidup-hidup. Situasi nyaris tak terkendali, hingga Pahan dan Bu Li datang tepat waktu dan menghentikan aksi brutal tersebut. Setelah itu, Pahan membawa Eugene ke ruang UKS. Di sana, Eugene akhirnya mengungkapkan apa yang selama ini ia rasakan, bahwa ada sesuatu yang merasuki dan mengendalikan dirinya. Namun, Pahan tetap bersikap rasional. Menurutnya, semua itu hanyalah rasa bersalah Eugene akibat tuduhan yang diarahkan kepadanya atas kematian keempat siswi tersebut. Di tengah percakapan, Eugene tiba-tiba bertanya kepada Pahan, apakah Pahan menyukai Bu Li. Tanpa menunggu jawaban, Eugene memperingatkan Pahan agar tidak mendekati Bu Li. Belum sempat Pahan menanggapi, Bu Li tiba-tiba masuk ke ruangan. Bu Li lalu mengatakan bahwa ia akan menjaga Eugene, dan Pahan pun meninggalkan ruangan itu. Begitu mereka tinggal berdua, Bu Li berbicara pelan. Ia mengatakan bahwa ia tahu Eugene sebenarnya tidak tidur. Bu Li menegaskan bahwa ia tidak pernah mencari kesalahan Eugene. Ia hanya ingin bertanya satu hal, tentang kejadian saat Eugene mengikutinya beberapa waktu lalu. 수업 시간에 날 유심히 관찰. Eugene pun menceritakan kejadian di hari pertama Bu Li mengajar. Saat Bu Li mengabsen dan menyebut nomor 29, serta nama Kim In-suk, Eugene melihat sesuatu yang tidak disadari oleh siapapun. Sosok arwah berdiri tepat di belakang Bu Li. Adegan kemudian berpindah ke Pahan yang tengah berbincang dengan Hook-yun. Di sana, Hook-yun menceritakan pesan terakhir ayahnya sebelum meninggal di rumah sakit jiwa. Ayahnya selalu ketakutan setiap kali mendengar nama Chun-hee dan Kim In-suk disebut. Ayahnya juga berpesan satu hal yang terdengar seperti peringatan. Apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan desa ini. Mungkin kalian masih bertanya mengapa dilarang meninggalkan desa. Jadi, siapapun yang nekat pergi, maka akan bernasib yang sama seperti Sojung tadi. Adegan berpindah ke sekelompok pria dewasa, para penduduk desa yang tengah berkumpul dan membicarakan Eugene. Mereka sepakat jika Eugene benar-benar memanggil arwah, maka ia dan keluarganya harus diusir dari desa tersebut. Ibu Eugene yang mendengar pembicaraan itu melalui telepon dari suaminya langsung diliputi ketakutan. Karena ia tahu meninggalkan desa ini bukanlah solusi, melainkan awal dari bencana. Tak lama setelah panggilan berakhir, seorang tiba-tiba. Ternyata itu adalah Eugene. Eugene lalu mengatakan sesuatu yang membuat ibunya terkejut. Ia menyebut bahwa sang ibu pernah satu kelas dengan Kim In-suk. Eugene pun mendesak ibunya untuk menceritakan lebih jauh tentang Kim In-suk. Ia bahkan meminta agar dipindahkan ke sekolah lain. Namun sang ibu menjawab dengan tegas, apapun yang terjadi mereka tidak boleh meninggalkan desa ini. Adegan kemudian membawa kita mundur kembali ke peristiwa 30 tahun yang lalu. Di dalam sebuah kelas terlihat dua siswi duduk berdampingan. Salah satunya adalah ibu Eugene saat masih remaja. Di sebelahnya duduk seorang gadis pendiam bernama Kim In-suk. Wajah In-suk terlihat kosong, hampir tanpa ekspresi. Ibu Eugene membuka percakapan, dan tanpa ia sadari, dialah siswi pertama yang berani berbicara kepada In-suk di sekolah itu. Belakangan diketahui sekolah tersebut adalah sekolah ke-6 bagi In-suk. Di sekolah-sekolah sebelumnya, ia selalu dijauhi. Para murid takut kepadanya, membuat In-suk tak pernah benar-benar diterima di lingkungan manapun. Suatu hari, seorang guru melakukan pemeriksaan mata kepada para siswi. Ketika giliran In-suk, sang guru langsung merasakan kejanggalan. Kemudian, ia meminta In-suk mengikuti gerakan pulpen yang digerakkannya ke berbagai arah. Namun hasilnya mengerikan, mata In-suk sama sekali tidak bergerak. Anehnya, In-suk tetap bisa melihat. Sang guru pun menyimpulkan bahwa In-suk mengidap glaukoma, kondisi yang secara medis seharusnya membuatnya tidak dapat melihat apapun. Pernyataan itu langsung menyebar, menimbulkan ketakutan di antara para murid.
Sejak saat itu, perundungan pun dimulai. Meja Insuk dicoret dengan gambar-gambar tak bermakna. Kata-kata kasar dituliskan begitu saja. Hingga suatu hari saat Insuk berada di toilet, 3 siswi mendatanginya. Tanpa peringatan, mereka menyiramkan seember air ke tubuh Insuk. Wajah Insuk pun berubah. Amarah yang selama ini terpendam akhirnya muncul. Dan sejak saat itu semuanya berubah. Ketiga siswi tersebut mulai ketakutan. Keesokan harinya di kelas, salah satu dari mereka menoleh ke arah Insuk. Di saat yang sama, Insuk juga menoleh balik. Tatapan mata mereka pun bertemu. Sekejap kemudian, insiden mengerikan terjadi. Melalui tatapan matanya, Insuk seolah mengendalikan pikiran siswi tersebut. Sebuah bentuk hipnosis yang membuat korban melakukan tindakan di luar kendalinya sendiri. 무슨 짓이야? Ibu Eugene kemudian merasakan sesuatu yang tidak beres saat melewati kamar anaknya. Ketika pintu dibuka, ia melihat Eugene duduk di dalam kamar menangis terseduh-seduh. Namun sebelum sempat mendekat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di sisi kanan dan kiri Ibu Eugene muncul 2 sosok arwah secara bersamaan. Wajah mereka begitu dekat, membuat mata sang ibu dipaksa menoleh ke 2 arah sekaligus. Akibat kejadian itu, kondisi mata Ibu Eugene semakin memburuk hingga akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Di sisi lain, Pahan mendatangi ayahnya. Ia mempertanyakan rencana warga desa yang berniat mengusir keluarga Eugene. Dengan nada serius, Pahan bertanya mengapa seluruh desa masih dihantui ketakutan oleh kematian seorang ibu dan anak yang terjadi 30 tahun lalu. Namun respon ayahnya justru dingin dan penuh emosi. Ia terlihat kesal dan memotong pembicaraan, mengatakan bahwa semua itu adalah masa lalu yang seharusnya tidak perlu dibangkitkan kembali. Keesokan harinya di sekolah, Pahan melihat Eugene berdiri terpaku di depan pintu kelas. Saat ia mendekat, terlihat secari kertas tertempel di pintu. Pesan dari para siswi lain yang secara terang-terangan melarang Eugene masuk ke dalam kelas. Amarah Pahan pun meledak. Ia merobek kertas itu tanpa ragu dan masuk ke kelas dengan wajah murka. Suasana langsung hening. Salah satu siswi akhirnya memberanikan diri bertanya, mengapa Pahan terus melindungi Eugene sementara banyak bangku kini kosong akibat kematian yang mereka anggap ulah Eugene. Setelah kelas usai, Pahan mengajak Eugene berbicara secara pribadi. Eugene menceritakan kondisi ibunya yang kini dirawat di rumah sakit. Ia juga menyampaikan pesan terakhir dari sang ibu. Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh meninggalkan desa ini. Adegan kemudian berpindah ke kelas seni. Eugene mengikuti pelajaran melukis bersama Bu Li. Namun sejak awal, tingkah Eugene terlihat aneh. Meski diliputi rasa takut, Bu Li tetap mencoba mendekat. Tiba-tiba dengan wajah yang berubah mengerikan, Eugene berbisik pelan namun jelas. Kau harus ingat. Bu Li tidak memahami maksudnya. Seketika itu juga ia muntah hebat dan jatuh dalam kondisi kerasukan. Menyadari situasi semakin berbahaya, Pahan membawa Eugene menemui Hokyung. Dengan maksud ingin membuka ingatan Eugene yang selama ini terkunci. Melalui hipnosis, Hokyung memasuki bagian terdalam dari ingatan Eugene. Dan di sanalah kebenaran perlahan terungkap. Kematian Hyeji dan Ihu memang dilakukan oleh Eugene, namun bukan atas kehendaknya sendiri. Tubuh Eugene dikendalikan oleh sosok arwah yang merasukinya. Hokyung yakin arwah itu adalah Kim In-suk. Pahan meminta Hokyung untuk mengusir In-suk dari tubuh Eugene. Namun Hokyung menolak terburu-buru. Menurutnya, mereka harus mengetahui terlebih dahulu penyebab kematian In-suk. Hipnosis pun dilanjutkan, kali ini untuk melihat peristiwa 30 tahun yang lalu. Hokyung menyaksikan kebenaran yang mengerikan.
Kim In-suk tewas dengan cara yang sama seperti para korban. Bagian kepalanya dibakar hingga ia kehilangan nyawa. Itulah sebabnya setiap korban selalu mengalami luka yang serupa. Namun, satu teka-teki besar muncul. Kim In-suk diketahui mengalami kebutaan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ia bisa melihat? Bahkan lebih mengerikan lagi, bagaimana ia mampu mengenali wajah orang yang membakarnya. Di tengah kebingungan itu, ponsel Pahan berdering. Panggilan dari Bu Li. Namun saat diangkat, Bu Li hanya memanggil nama Pahan berulang kali, tanpa penjelasan apapun. Merasa ada yang tidak beres, Pahan segera mendatangi rumah Bu Li. Sesampainya di sana, ia menemukan Bu Li terbaring lemas di atas kasur. Dengan suara lirih, Bu Li memperingatkan Pahan agar tidak mendekatinya. Ia berkata setiap orang yang terlalu dekat dengannya hanya akan mengalami hal buruk. Namun tiba-tiba, momen paling menegangkan pun terjadi. Dalam sekejap, Bu Li mendekat dan sebagai pria sejati, Pahan tentu menyukai adegan ini. Keesokan harinya, Pahan bersama ayahnya berdiri di depan puing-puing bekas rumah Chun Hee yang hangus terbakar 30 tahun lalu. Di tempat itu, setelah terus didesak, sang ayah akhirnya membuka mulut dan menceritakan kejadian yang selama ini dikubur rapat-rapat. Kisah pun kembali ke masa lalu, saat Chun Hee dan putrinya Kim In-suk pertama kali menginjakkan kaki di desa itu. Selama beberapa generasi, desa tersebut tidak pernah menerima pendatang. Orang luar hanya dianggap sebagai pembawa petaka. Maka ketika Chun Hee dan In-suk datang, penolakan pun langsung terasa. Warga desa mempersulit segala urusan mereka. Aparat desa menahan kepindahan dengan alasan sepele. Dokumen In-suk dianggap tidak lengkap. Di sekolah, In-suk semakin terisolasi. Ia tak punya satupun teman. Lambat laun, sikap warga mulai melunak. Namun, penerimaan itu ternyata memiliki harga yang kejam. Chun Hee dipaksa membayar izin tinggal dengan tubuhnya sendiri, menjadi pelampiasan nafsu para lelaki desa. Demi melindungi putrinya di sekolah, Chun Hee bahkan mendatangi Tuan Han, ayah dari Pahan, yang saat itu menjabat sebagai kepala sekolah. Agar In-suk tetap bisa bersekolah, Chun Hee kembali mengorbankan dirinya, kali ini untuk Tuan Han. Mendengar semua itu, Pahan kemudian bertanya, jika Chun Hee sudah menyerahkan segalanya, mengapa ia dan In-suk tetap diusir? Sang ayah menjelaskan bahwa selama ini warga desa menyebarkan cerita palsu, seolah Chun Hee dan In-suk pergi dengan sukarela 30 tahun lalu. Padahal kebenarannya jauh lebih kejam. Pada hari In-suk dibully dan dibakar hidup-hidup oleh teman-temannya, Pahan datang dengan panik, namun ia terlambat. Di saat yang sama, ia menerima kabar bahwa rumah Chun Hee juga dibakar oleh warga desa. Ketika Tuan Han tiba di sana, semuanya sudah berakhir. 스기가 죽었어. 여기 있는 너희 모두를 잡을 거야! 이 마을을 떠나지 마. 절대. Adegan berpindah ke Bu Li yang tengah berbincang dengan kepala sekolah. Kepala sekolah menanyakan pendapatnya tentang Eugene. Dengan tegas, Bu Li menyatakan penolakan jika Eugene harus dikeluarkan. Menurutnya, selama ini semua orang hanya berasumsi bahwa Eugene dirasuki arwah Kim In-suk tanpa benar-benar mencari kebenaran. Ucapan itu membuat kepala sekolah tersinggung. Ia menegaskan agar Bu Li tidak mengizinkan Eugene mengikuti kelas seni lagi. Mendengar keputusan itu, ekspresi Bu Li berubah. Wajahnya menegang, menahan amarah yang sulit disembunyikan. Adegan kembali ke Eugene yang tiba-tiba kembali memainkan permainan Bansin Saba seorang diri. Saat ia bertanya apakah arwah itu adalah Kim In-suk, pulpen di atas kertas tidak bergerak. Artinya sosok yang merasukinya bukanlah In-suk. Dengan suara gemetar, Eugene meminta arwah itu keluar dari tubuhnya. Dan saat itulah sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Sosok tersebut akhirnya menampakkan diri di hadapannya. Teror dan tekanan membuat Eugene kehilangan kendali.
Tangannya kemudian meraih sebuah cutter di atas meja. Di saat yang sama, Bu Li yang sedang duduk sendirian melihat sebuah pertanda melalui cermin. Di dalam pantulan itu terlihat seseorang menggores lengannya sendiri dengan pisau. Kembali ke Eugene, dengan suara bergetar ia mengatakan bahwa ini bukanlah yang ia inginkan. Ia tidak mau tubuhnya digunakan sebagai alat balas dendam. Eugene memohon agar arwah itu segera keluar dari dirinya. Namun hantu itu menolaknya. Terdesak dan frustasi, Eugene pun mengancam akan mengakhiri hidupnya saat itu juga jika arwah itu tidak keluar dari tubuhnya. Namun hantu itu menjawab, "Kamu belum boleh mati." Merasa putus asa, Eugene nekat menggerakkan cutter ke arah tubuhnya. Namun tepat saat bilah tajam itu menyentuh kulit, sebuah tangan menahannya. Ternyata itu adalah Bu Li. Saat hendak pulang dari sekolah, Bu Li sempat dipanggil oleh seorang guru yang menyampaikan pesan bahwa kepala sekolah ingin bertemu dengannya keesokan malam. Namun sebelum pergi, guru tersebut mengatakan ini kepada Bu Li. 유진이랑 이은주 선생이랑 닮은 구석이 있다는 거 알아요. Sementara itu, Hokyung terlihat termenung. Pikirannya dipenuhi satu pertanyaan besar. Jika arwah yang merasuki Eugene bukanlah Kim In-suk, lalu siapa sebenarnya sosok yang gentayangan selama ini? Di tengah kebingungannya, Bu Li tiba-tiba berdiri tepat di hadapannya. Kedatangan Bu Li bertujuan untuk berkonsultasi. Ia menceritakan apa yang pernah dikatakan Eugene, bahwa ada makhluk astral di dalam dirinya. Bu Li mengaku sering merasa kehilangan kendali. Hokyung menjelaskan satu-satunya cara untuk memastikan kebenaran itu adalah melalui hipnosis. Namun, ia juga memperingatkan konsekuensinya bisa sangat berbahaya. Bu Li yang sudah lelah dengan semua ini, ia tidak peduli dengan konsekuensinya. Dan hipnosis pun dimulai. Saat merasuki alam bawah sadarnya, Bu Li melihat sosok gadis. Wajahnya mirip Eugene, namun jelas bukan dirinya. Ketika diperhatikan lebih dekat, gadis itu adalah sosok yang pernah ia lihat duduk di bangku kosong, bangku nomor 29. Gadis itu terus mengulang satu kalimat, "Ingat aku." Bu Li terdiam lalu berkata dengan suara lirih bahwa gadis itu sebenarnya sudah lama bersamanya. Kemudian inilah yang terjadi. Di saat krusial ini, Pahan tiba-tiba datang tepat waktu. Ia mendapati Hokyung dalam kondisi linglung. Pahan menamparnya keras untuk menyadarkannya. Namun di titik inilah seluruh kebingungan Hokyung akhirnya terjawab. Bu Li adalah Chunhee dari kehidupan sebelumnya. Bu Li adalah reinkarnasi dari Chunhee. Terungkap pula bahwa Chunhee memiliki kekuatan luar biasa. Jadi selama ini dialah yang mengendalikan Kim In-suk, anaknya yang buta. Setiap kali In-suk pergi ke sekolah, Chunhee tetap berada di rumah, menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan penglihatan In-suk melalui matanya sendiri. Itulah sebabnya Kim In-suk yang buta tetap bisa melihat. Penglihatannya itu bukan miliknya, melainkan milik Chunhee. Ia memisahkan jiwanya lalu keluar dan masuk ke dalam tubuh In-suk. Artinya, setiap kali In-suk berada di sekolah, jiwa yang mengendalikan tubuhnya bukan sepenuhnya milik In-suk, melainkan jiwa Chunhee. Begitupun ketika In-suk dibakar oleh teman-temannya di sekolah. Saat itu jiwa Chunhee sedang berada di dalam tubuh In-suk. Di waktu yang bersamaan, warga desa ternyata membakar rumah Chunhee, sehingga ia sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ketika jiwanya kembali ke tubuhnya sendiri, Chunhee baru menyadari jika rumahnya terbakar. Namun semuanya sudah terlambat. Ia tak sempat menyelamatkan diri. Dan akhirnya Chunhee ikut tewas terbakar bersama rumahnya. Kembali ke Hokyung dan Pahan. Ada satu hal yang masih mengganjal dalam pikiran Hokyung. Di saat-saat terakhir hidupnya, Chunhee masih memikirkan satu hal, menghidupkan kembali In-suk. 언니가 죽는 순간까지도 이미 죽은 김인숙을 다시 살릴 방법에만 집착했다는 거야. 어떻게 죽은 김인숙을 살린... Hokyung pun akhirnya bertanya pada Pahan, apakah ia pernah melakukan sesuatu dengan Bu Li. Dan disinilah semuanya mulai masuk akal. Bu Li adalah reinkarnasi dari Chunhee.
Artinya, jika Bu Li melahirkan seorang anak perempuan, maka anak itu akan menjadi reinkarnasi Insuk. Shin kemudian berpindah ke Bu Li yang sedang ketakutan di dalam kamarnya. Tiba-tiba sosok wanita duduk santai di kursi riasnya, yang ternyata itu adalah Chunhee. Bu Li memohon agar Chunhee berhenti menggunakan tubuhnya untuk membalas dendam. Namun Chunhee menjawab begini, 넌 나고 난 너니까. Sesaat kemudian, Chunhee menghilang. Bu Li kini duduk di depan meja rias itu, perlahan mulai berdandan. Shin berpindah ke Hokyung yang masih termenung memikirkan satu pertanyaan besar. Bagaimana caranya Chunhee menghidupkan kembali Insuk? Pikiran itu rupanya memanggil Chunhee untuk benar-benar datang. Arwah Chunhee muncul hanya sesaat, cukup untuk membuat Hokyung ketakutan. Meski sosok itu menghilang dari pandangannya, tiba-tiba sebuah tangan muncul tepat di hadapannya. Tangan itu mencekik Hokyung dan malam itu Hokyung akhirnya meregang nyawa. Berpindah ke sekolah, Bu Li sedang berada di ruang seni bersama Eugene. Ketika Pak Han datang dan mengatakan bahwa situasi desa sedang tidak baik-baik saja, Pak Han meminta Bu Li tetap berada di kelas untuk menemani Eugene. Setelah Pak Han pergi, Eugene keluar sebentar entah kemana. Saat ia kembali ke ruangan, ia melihat Bu Li sedang berdandan. Bu Li lalu mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang istimewa. Ia juga berkata bahwa Eugene masih terlalu kecil, jadi tidak akan paham jika penampilannya itu disukai oleh banyak pria. Eugene yang merasa takut, ia bergegas berkemas untuk pulang. Namun tiba-tiba, Bu Li sudah berdiri tepat di belakangnya. Eugene semakin gemetar. Bu Li lalu berbicara dengan suara lirih, mendekat ke telinga Eugene, dan berkata, "Aku bisa menghidupkanmu kembali." Di momen inilah, kita tahu satu hal. Jiwa Bu Li telah sepenuhnya dikuasai oleh Chunhee. Shin kemudian berpindah ke dua orang wanita yang tengah berjalan di malam hari. Tiba-tiba langkah mereka berhenti. Ternyata mereka ketakutan melihat Eugene berjalan sendirian dan muncul dari kegelapan. Karena ketakutan, kedua wanita itu langsung bersembunyi di semak-semak. Namun Eugene sebenarnya menyadari keberadaan mereka. Hanya saja ia memilih mengabaikan dan terus melangkah pergi. Sementara itu, kedua wanita tadi lari terbirit-birit. Di tengah kepanikan, mereka bertemu dengan Pak Han dan langsung menceritakan apa yang baru saja mereka lihat, bahwa Eugene berada di sekolah. Ternyata di sekolah telah berkumpul para staf yang dulu terlibat dalam pembakaran Chunhee dan Insuk. Di ruangan itu, kepala sekolah berniat menghabisi Eugene dengan cara yang sama seperti 30 tahun yang lalu. Namun rencana itu mendapat penolakan keras dari Tuan Han, hingga perdebatan pun tak terelakkan. Dan tepat di tengah pertengkaran itu, lampu ruangan tiba-tiba padam. Tak lama kemudian, Eugene muncul dengan wajah penuh amarah. Ia kemudian menyiramkan bensin ke setiap sudut ruangan. Dan kemudian, Pak Han yang baru tiba di sekolah langsung terpental akibat kobaran api yang menyebabkan ledakan. Di tempat lain, seorang guru berada sendirian di ruangannya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan suara ragu, guru itu memanggil nama Bu Li. Dan benar saja, Bu Li muncul. Namun bukan sebagai guru seni yang ia kenal. Bu Li datang dengan amarah dan langsung menghabisi guru tersebut. Pak Han berlari menuju ruangan itu, namun semuanya sudah terlambat. Bu Li kembali melangkah pergi. Tujuannya kini satu, ruang kepala sekolah. Mendengar kegaduhan, kepala sekolah bangkit dari kursinya dan mencoba mencari sumber suara.
Saat hendak naik ke lantai atas, ia melihat sosok Bu Li. Namun ketika menoleh, kepala sekolah panik. Ia berlari ke ruangannya untuk menelpon seseorang. Tapi begitu ia masuk, Bu Li sudah duduk di kursinya. Tubuhnya berlumuran darah. Dan ketika kepala sekolah menoleh, inilah yang dilakukan Bu Li. Di saat bersamaan, Pahan tiba dan menyaksikan semuanya. Pahan hanya terduduk lemas, tak mampu berbuat apa-apa. Tak ada lagi yang bisa ia selamatkan. Setelah melakukan itu, Bu Li menatap Pahan dengan tatapan penuh kepuasan. Ia lalu meninggalkan sekolah itu. Pahan kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dalam pemeriksaan, Pahan mengatakan bahwa pelaku pembunuhan adalah Chun Hee. Namun polisi langsung membantah Chun Hee telah tewas 30 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, seorang polisi lain masuk ke ruangan membawa hasil autopsi. Sidik jari pelaku pembunuhan benar-benar milik Chun Hee, seseorang yang secara resmi telah meninggal 30 tahun lalu. Beberapa tahun kemudian, di sebuah pantai terlihat Bu Li berjalan bahagia bersama seorang gadis kecil. Gadis itu adalah anaknya, hasil hubungannya dengan Pahan. Ia adalah reinkarnasi dari In Suk. Dan film pun selesai.